Streaming short series RCTI Plus gratis. Alhamdulillah godaan sih nggak ada ya. Jadi alhamdulillah karena memang pulang kerja pulang gitu. Jadi aku juga nggak punya banyak waktu untuk main, nggak punya banyak waktu untuk kemana-mana gitu kan. Jadi ya akses untuk yang aneh-aneh juga nggak ada gitu. Jadi hal yang lucunya itu sekarang kalau misalnya aku makan di restoran terus ada salah satu teman aku pesan alkohol, dia suruh bayar sendiri, aku nggak mau bayarin gitu. Bahkan jadi makanan pun kalau ada mirin atau arak masak itu mak udah nggak mau. aku udah nggak makan coklat yang ada alkoholnya, aku juga nggak mau. Terus mana aku suka ada salah satu kue di salah satu restoran di Jakarta, aku udah nggak bisa makan lagi. Yang di Bandung juga ya kan King. Jadi hah? Apaan lagi sih ini? Kalau buat aku memiliki pasangan itu tuh tidak mudah ya gitu. Karena aku tuh bukan tipe yang misalnya gini, kan aku cerita sama salah satu Habib, udah Gun, aneh ketemu ceweknya, ketemu istri ini jam 5 sore, jam 7 aneh nikah gitu kan. Mungkin dia bisa. Nah aku, kalau di aku tuh aku nggak bisa. Aku nih dia aja melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama aku aja, dia tuh bisa nggak aku ajak ngomong berminggu-minggu. Jadi aku tuh orangnya sangat picky banget. Panjang sekali. Aku tuh orangnya sangat picky banget gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk nurunin ego aku dulu, belajar untuk nurunin ego aku dulu. Aku harus berusaha untuk bisa menerima kekurangan orang, ya kan, karena kalau enggak pasti bisa ribut terus gitu. Karena aku kalau menjalankan satu kehidupan, kalau orang yang ada di sekelilingku itu tidak bisa satu ritme sama aku, bete langsung gitu. Makanya kalau misalnya urusan ibadah tuh aku udah nggak mau lagi kayak ngajak-ngajak orang ibadah, karena kalau pas udah pulang ibadah, pas balik ke tanah air, kalau mereka nggak ibadah, aku nih jadi sebel gitu kan. Jadi kayak gitu ya, mungkin setiap orang punya prosesnya masing-masing ya gitu. Dan balik lagi bahwa aku tuh menikah bukan sebagai bentuk prestasi aku di depan media gitu, di sosial media, oh Igun menikah, enggak. Karena buat aku menikah itu kan kita mencari kebahagiaan nggak sih? Menikah itu kan kita mencari teman hidup ya gitu kan, teman hidup yang bukan hanya hidup 1-2 hari, tapi hidup selamanya insya Allah gitu. Kalau cuman buat nikah, cuman buat berita-berita doang sih kayaknya sih bisa-bisa aja ya gitu. Tapi buat aku belum ke arah sana gitu. Tapi aku tuh bingung kadang, walaupun aku belum menikah, tapi orang-orang yang menikah itu konsultasinya ke aku ya. Iya. Aku pun kalau ada apa-apa konsultasinya ke. Iya. Jadi kalau aku, walaupun aku belum menikah, tapi kalau orang punya masalah pernikahan tuh biasanya konsultasi sama aku daripada edan ya orang-orang ya. Gitu. Oh sering, dia kalau udah mau ngechat mak, alemong. Dia kalau udah ngechat mak, gue udah males deh jawabnya, ya kan gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu ya. Kalau aku kan yang namanya kita berteman kan juga memilih teman itu kan bukan kayak secara kebetulan ya gitu. Tapi teman itu kan juga pilihan, orang-orang pilihan yang berada di sekitar kita gitu. Jadi sekarang juga belajar buat bisa mendengarkan orang, kasih kesempatan orang juga buat cerita gitu. Kak Igun sendiri ingin proses yang seperti apa sih? Kayak pacaran atau langsung taruh gitu? Sebenarnya nggak usah pacaran banget, nggak usah ya, tapi lebih mengenal aja gitu. Karena aku nggak mau jadi aku udah 43 tahun, aku nggak mau ngerubah diri aku dalam waktu 2 minggu. Aku harus jadi orang lain, ngapain? Jadi kalau aku dapat pasangan ya harus pasangan yang mau mengerti aku gitu. Jadi pasangan itu kan bukan hanya sekedar seks, Beb. Ya, tapi kan menyatukan pola pikir apa segala macam gitu. Kalau buat seks mungkin kalau kita nggak nafsu juga kita meremata juga bisa gitu kan. Dipaksain gitu. Tapi kan buat aku pernikahan itu bukan hanya sekedar seks doang. Pernikahan itu bukan hanya sekedar punya anak doang gitu, tapi ya bener-bener bisa jadi soulmate, bisa jadi pasangan gitu. Kalau bule Kak, katakan pengen cari bule. Oh pengen banget bule, kalau bisa bule, karena aku kalau bisa nggak nikah sama keluarga, ribet
ya kan ribet kalau nikah sama keluarga. Jadi pengennya udah nikah bener-bener cinta. Jadi antara you and me, cila, gitu. Jadi pengennya kayak gitu aja. Gitu. Bule ya, King. Bule bagus, King. Yang sama cewek itu gak jadi. Nah, siapa tahu. Kakak lagi deket kan, kakak lagi chat sama perempuan nih, Kak Igun nih lagi. Ya ada, aku chat-chatan ada gitu. Tapi ya udah gitu. Iya, aku juga nggak ngerti ya ini, masya Allahnya tiap ketemu bayi tuh bayi maunya nempel sama aku. Kayak kemarin di kereta, tahu-tahu aku lagi tidur kan, Cirebon Jakarta kan, aku lagi tidur, pas aku kebangun, tahu-tahu ada ibu-ibu main gini aja nih, Kaigun titip ya anakku, aku mau ke pipis. Main ditaruh aja di gue gitu, tuh anak. Terus udah gitu kemarin ada klien di store di Plaza Indonesia, tahu-tahu anaknya sama aku nggak mau lepas. Kayaknya naluri aura-aura ya. Aura-aura pengen punya anak tuh kayaknya ada gitu. Ya itu yang namanya menurut aku tuh proses ya. Pencarian agama itu buat aku bukan hanya sekedar agama turunan ya. Mungkin kalian ada yang Islam, ada yang Kristen dari turunannya. Memang kalian kan nggak bisa milih. Kita mana bisa sih milih agama kita apa gitu kan. Tapi pas kita dewasa, kita harus dapat kliknya. Nah kliknya gimana supaya dapat ya harus kita cari gitu. Kalau nggak dicari ya nggak ada gitu. Jadi harus kita cari gitu. Kak Ivan tuh gimana sih Kak? Yang pertama ya baik, super baik. Makanya kenapa aku panggil emak? Karena kalau di Jawa itu Pak D itu emak ya. Jadi panggilan emak itu malah bukan cewek. Jadi emak itu Pak D. Makanya ini udah seperti kayak sosok orang tuaku. Kalau udah marah-marah. Bahkan sampai pernah lupa pulang karena emak lagi tidur, aku berangkat, ya akhirnya diblokir ya, harus balik lagi dari malam. Balik lagi ke rumah. Kalau marah berapa lama? Kalau marah berapa lama? Tergantung sampai aku datang gitu. Sampai aku harus tahu, aku harus telepon manajer, supir segala macam, emak di mana gitu. Tapi setelah itu udah selesai. Jadi semua apapun, hal apapun yang ada di aku itu tak ceritain. Jadi pokoknya nunggu sampai aku nelpon aja. Kalau dia nelpon, mau nelpon juga nggak akan gua angkat. Nggak bisa dikejar. Yang silent treatment. Iya. Jadi kalau aku lagi enek liat muka dia, gua nggak nyari. Ini aku sempet diblokir lagi karena ketahuan ngerokok ya. Karena habis potong lambung ketahuan ngerokok. Oh, aku kan aku tahu dia ngerokok kan. Aku tahu dia begadang. Aku nggak komplain ke dia. Lo tahu gimana? Gua telepon dokternya. Gua telepon dokter lambung itu. Gua bilang, "Dokter, ini kenapa ya? Kok King sekarang jadi ngerokok jadi gini. Kan akhirnya si dokter itu panik kali gua telepon ya. Yang ada si dokter itu langsung telepon dia. Mas Abdi, aku ditelepon sama Kak Igu. Jadi kalau aku ngomong sama dia kan ngapain, ya kan? Orang gue lagi males liat muka dia, gue telepon aja dokternya. Dok, gimana sih lo? Gini. Udah jadi dokternya langsung gitu. Itu kan sempat viral membanggakan di antara perancang busana dari Esmen segala macam, tapi kali ini Ya Allah, itu juga aku kan ceritanya tuh di asosiasi aku tuh lagi bikin company profile. Nah, di company profile itu tuh ada namanya siapa, sekolahnya di mana, pendidikannya apa gitu kan. Ditanyain kan sama admin kan. Ya gue ya gue tulis aja Ivan Gunawan SMA, orang yang emang gak pernah sekolah. Tapi pas gue ngeliat lagi chatnya, ada yang kuliah di Industri Pro, ada yang Industri Pro, ya kan. Ada yang di Paris, ada yang di Milan. Gue cuman SMA doang gitu kan. Jadi ya udah gue capture aja, maksud gue ya bersyukurnya kita punya talenta ya. Kita punya talenta, Allah kasih talenta, Allah kasih kebisaan. Ya kayak misalnya King, emang King sekolah masak kan enggak. Tapi dia sebagai anak yang otodidak, masakannya bisa enak. Ada orang kuliah sampai ke London, sampai kemana sekolah bisnis. Belum tentu bisnisnya bagus. Ada orang yang enggak sekolah bisnis tapi intuisi bisnisnya bagus gitu. Jadi lagi macet-macet, cuman gue ini yang SMA gitu. Jadi ya udah aku posting aja gitu. Jadi aku di sini bukan ngajarin follower aku untuk udah nggak usah kuliah, SMA aja. Tapi bukan begitu. Tapi maksud aku bahwa aku aja yang hanya lulusan SMA
aku bisa berada di titik aku sekarang gitu loh. Karya aku bisa diminati, karya aku bisa dihargai gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sungguh-sungguh ngejalanin apa yang kita suka. Ini kalau kita suka nih, kayak King kan, King suka nih. Dia tuh dengan traveling, coba makan makanan daerah mana, dia udah tahu tuh rasanya apa-apa, dapat ide gitu kan. Jadi kalau kita suka dengan sesuatu hal yang kita demen banget, kita tuh dapat insight dari mana aja tuh bisa gitu. Thank you. Oke. Kemarin yang momen di kereta sendiri, bayinya mungkin Kaiman sendiri senang gitu ngomong kayak gitu, apa kayak gimana? Rewel gak sih bayinya Kaiman? Enggak, gua tetein banget. Sempat diajak ngobrol tuh gimana sih Kaiman? Ya lumayan, ibunya juga sempat lama di kamar mandi kan. Ya udah lumayan, anaknya juga ketawa-tawa, seneng gitu. Bercandain gimana gitu Mas? Ya lupa lah gimana. Nanging gitu. Gitu. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak. Selamat juga pembukaannya. Cabang kelima